Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia ini Allah kembali mengumpulkan kita semua di majelis yang sangat kita cintai ini untuk sama-sama kita datang dan hadir dengan niat untuk menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita dan duduknya kita di majelis ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah, dengan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan mampu menggunakan sisa umur untuk senantiasa berbuat amal saleh dan meninggalkan seluruh maksiat sampai akhir hayat kita sehingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita yang telah lalu, masih kita menjelaskan rukun salat yang ke-10. Al-anshiru at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-10 tuma'ninah fihi di dalam sujud. Al-hadiya asyara yang ke-11 al-julusu bainas sajadataini, duduk antara dua sujud. As-saniya asyara yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam duduk antara dua sujud. As-salisa asyara yang ke-13 at-tasyahhudul akhiru, yaitu tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi rukun yang ke-10 setelah kemarin yang ke-9 itu rukun sholat ialah sujud 2 kali. Jadi untuk sujud 2 kali terhitung satu rukun. Yang dihitung satu, sujud pertama satu, sujud kedua satu, enggak. Jadi sujud pertama dan sujud kedua itu dihitungnya cuma satu rukun. Nah, setelah kita sujud ada rukun yang ke-10. Apa dia? At-tuma'ninatu fihi. Wajib hukumnya bertumakninah di dalam sujud. Jadi kalau ibaratnya kalau kita sujud menyentuhkan dahi bisa langsung bangkit lagi, maka sujudnya tidak sah. Sah sujud itu tumakninah. Jadi syarat sah sujud itu ya tumakninah, berhenti sejenak di posisi sujud seukuran minimal mengucapkan subhanallah walaupun tidak baca subhanallah. Jadi walaupun tidak baca subhanallah tapi berhenti di saat posisi sujud itu seukuran baca subhanallah. Jadi untuk bacaan tasbih itu hukumnya sunnah. Jadi ibarat bahasa kasarnya kalau tidak baca apa-apapun ya tetap sah sujudnya asal memenuhi syarat. Apa dia syaratnya? Berhenti dulu. Allahu Akbar, berhenti. Seukuran baca subhanallah yang standar, bacaan sedang, tidak terlalu cepat. Wah, subhanallah itu cepat. Subhanallah. Nah, ukuran standar itu disebut dengan minimal tumakninah. Jadi paling sedikit kita posisi di saat sujud itu berhenti seukuran membaca subhanallah. Nah, apa yang disunnahkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sajada ahadukum falyaqul subhana rabbiyal a'la thalathan." Wa yazidu aidan ma yaquluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subbuhu quddus rabbul malaikati war ruh."
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila sujud salah seorang di antara kalian, maka hendaknya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la salasan sebanyak 3 kali. Jadi yang sunnah itu ya 3 kali. Walaupun ya kalau kita berbicara wayah sulu aslu sunnati, ingin dapat hukum sunnah itu paling sedikit 1 kali. Itu udah dapat hukum sunnah baca tasbihnya sujud. Jadi kalau misalkan nih memang kita buru-buru atau waktu sudah mepet, cuman kadang ketinggalan sunnah, baca sekali. Itu paling sedikit sudah. Kalau tidak baca apa-apa, ya hukum sujudnya sah. Asal berhenti syukuran subhanallah sah, cuman tidak dapat pahala untuk baca tasbih. Jadi paling sedikit baca sekali. Nah, paling sedikit kesempurnaan baca 3 kali. Berarti kan kalau paling sedikit ada maksimal, ada minimal, ada maksimal, ada paling banyaknya, ada paling sempurnanya. Paling sedikit kesempurnaan 3 kali ini disunahkan mau imam, mau makmum, mau sholat sendiri atau berjamaah. Sunnah baca 3 kali. Paling maksimal atau paling banyaknya tasbih sujud itu 11 kali. 11 kali ini cuman dilihat, satu yang sunnah itu makmum, yang kedua sholat sendirian, yang ketiga untuk imam tapi bersyarat. Kalau imam bersyarat, ya apa syaratnya? Minta persetujuan sebelum sholat sama jamaah. Bilang dulu jamaah sekalian, nanti kita untuk sujudnya tasbih 11 kali, macam mana? Nah kalau misalkan disepakati oleh makmum, ya maka sunnah kita sempurnakan sampai 11 kali. Tapi kalau makmum sebagian setuju, sebagian tidak, maka sunnahnya cuma 3 kali aja. Nah kalau 3 kali ini terserah mau setuju, kamu tidak, kan baca aja 3 kali untuk dapat kesempurnaan sunnahnya. Tapi kalau yang maksimal tadi sampai 11 kali, maka itu harus minta persetujuan dulu. Kecuali kalau kita sholat sendiri. Kalau kita sembahyang sendiri terserahlah, mau sujudnya baca 11 kali boleh dapat sunnah. Mau ketika ruku baca 11 kali lagi ya silahkan, tidak apa-apa. Jadi kayak sembahyang tasbih jadinya. Boleh, tidak apa-apa, tidak bersyarat. Ya, asal waktunya masih panjang aja silahkan. Kira-kira waktunya masih cukup, ya silahkan. Dapat kita paling maksimal baca tasbih, ruku dan sujud. Jadi paling banyaknya 11 kali. Baik. Kemudian boleh juga ditambah subuh kudus rabbul malaikat warruh walil munfarid az-ziyadah ala ma dzakarna wa kadzalika imam mahsurin radu bit tatwil kama fir ruku wa yazidu Allahumma laka sajadta wa bika amanta wa laka aslamta sajad wajhiya. Boleh juga ditambah dengan bacaan-bacaan ini. Kemudian yang berikutnya rukun yang ke-12, ke-11. Al-hadiya asyara al-julusu baina sajadatain. Duduk antara 2 sujud. Nah, duduk antara 2 sujud ini juga rukun, tapi rukunnya rukun pendek. Ya, rukunnya rukun qasir disebutnya, tidak boleh dilamakan. Jadi, rukun ini ya pemisah antara sujud pertama dan sujud kedua. Nah, antara sujud pertama dan sujud kedua itu ada duduk. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, hukum duduk ini wajib. Kalau ada orang sembahyang kada duduk antara 2 sujud, habis sujud pertama turun langsung tidak sempat duduk, langsung sujud lagi, maka sholatnya tidak sah. Bila disengaja maka batal. Kecuali mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya khususnya sholat sunnah, kata beliau, yakfi fi sholati raf'ur ra'si minas sujudi walau kahaddis sayfi. Cukup mengangkat dahi dari lantai itu seukuran tajamnya pedang. Maksud seukuran tajam pedang itu, kita lihat pedang nih sebesar gini misalkan, ya lebarnya pedang tuh atau pisau. Itu kan bukan tajamnya bang, ujungnya aja sedikit. Nah, ngangkat dahi dari tempat sujud walaupun hanya seukuran tajamnya pedang itu sudah cukup di dalam mazhab Imam Abu Hanifah untuk sholat sunnah. Jadi kalau misalkan Allahu Akbar, ini sujud pertama, Allahu Akbar, angkat sedikit, sujud lagi, cukup untuk sholat sunnah, tapi mazhab Imam Abu Hanifah.
Kalau mazhab kita Imam Asy-Syafi'i sama, mau sholat sunnahkah, mau sholat wajibkah, hukumnya sama, wajib duduk dulu. Kalau nggak duduk nggak sah. Dan duduknya mustawiyan, duduk tegak, bukan condong begini. Ya, duduk betul-betul duduk dulu di posisi tegak, tegaknya duduk. Ya. Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Hasyatul Bajuri juz pertama beliau sebutkan, kalau ada orang sujud di atas sesuatu yang menyakiti dahinya, pas sujud kena duri, pas sujud langsung kena duri, diangkatnya lah kepalanya tadi, ya, kemudian diturunkannya lagi, maka ini ada kemungkinan batal, ada kemungkinan tidak. Pertama, hukum tidak batal bila ada hajat. Hajatnya karena ada duri tadi. Yang kedua, langsung diturunkan, tidak boleh berhenti. Maksudnya begini, pas sujud kena duri, angkat, turun lagi pindah. Tidak boleh kalau misalkan turun kena duri, angkat, nengok dulu kiri kanan mana yang ada duri nih. Bila turun lagi, nambah rukun, batal sholat. Saya ulang lagi, kalau ada orang sujud, ya, bila ada hajat, boleh diangkat kepalanya, tapi langsung diturunkan lagi. Tidak boleh angkat, berhenti dulu, baru turun. Itu sudah dianggap menambah rukun sujudnya. Jadi kalau diangkat, langsung turun. Silahkan mau pindah geser sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi jangan berhenti. Kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, cuman imamnya aja agak lawas sujudnya, nah, imam ini mati, lawas banget sujud kada bangkit-bangkit, ini angkatnya sedikit, emang belum ya, nah, turunkannya lagi, batal sholat tuh, walaupun langsung turun tidak sempat berhenti, karena itu dianggap tidak ada hajat tuh, ada hajat kalau termasuk hajat tuh, biarkan aja dulu, ya, orang yang di samping kiri kanan kita pun masih sujud. Nah, jadi tadi yang boleh itu Syekh Ibrahim Al-Bajuri hanya menggambarkan hajat. Contoh hajatnya sujud di atas sesuatu yang menyakitinya, ya, yang menyakitinya. Atau sembahyang di di kebun misalkan, pas sujud kena sarang penyengat, ya, atau sarang semut kah misalkan, langsung dipindahkan lagi. Atau kena lidi kelapa atau duri sawit. Ya, boleh pindahkan lagi. Cuman syaratnya itu tadi, bila diangkat jangan berhenti nyari tempat yang aman, langsung aja turun. Karena lagi pindahkan pulang. Asal jangan 3 kali aja berturut-turut. 3 kali berturut-turut batal karena bergerak. Ya. Nah, jadi kalau diangkat turun lagi tidak berhenti karena ada hajat, boleh. Walaupun ada hajat tapi berhenti dulu setelah diangkat. Ya, misalkan nyari tempat yang lebih aman, baru turun lagi, maka hukum sholatnya batal. Tapi kalau diangkatnya tanpa ada hajat, tidak ada keperluan apa-apa, cuma sekedar mau nengok imam tadi aja, udah bangkit ke belum kah? Itu kalau diturunkan, walaupun langsung angkat, langsung turun lagi, batal sholatnya. Nah, kemudian itu untuk masalah duduk antara 2 sujud tadi. Jadi wajib kalau mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, mau sholatnya sholat sunnahkah atau sholatnya sholat wajibkah, maka wajib duduk di antara 2 sujud. Wa aqalluhu an yastawiya jalisan ma'at tuma'ninati wa dhalika bi an taskuna a'dha'uhu ba'da raf'i min as-sujudil awal bi qadri subhanallah. Falau rafa'a min as-sujudil awal wa lam yastawi jalisan lam yasihha wa in sara ila al-julusi aqrab minhu ila as-sujudi wa yajibu alla yaqsida bi raf'ihi min as-sujudi ghayrahu. Falau rafa'a khawfan min syai'in lam yakfi wa yalzamuhu al-'audu lis-sujudi summa yarfa'u bi qasdihi kama taqaddama fi raf'i min ar-ruku'. Ketika orang sholat habis, ini lagi sujud pertama, Allahu Akbar, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana, semacam kayak lipan misalkan lewat di hadapannya, saat lewat dia terkejut, langsung ngangkat kepala karena terkejut, takut tadi itu, dia belum ada niat untuk bangkit, lagi asik subhana rabbil a'la bihamdi, lipan lewat, langsung dia terkejut, bangkitlah di posisi duduk,
maka tidak cukup duduk itu sebagai duduk antara dua sujud, wajib dia balik lagi. Karena tadi pas bangkit itu tidak ada niat untuk bangkit. Jadi ketika kita bangkit dari sujud untuk duduk antara dua sujud, harus bertujuan memang untuk duduk. Bukan karena terkejut, bukan karena takut, ya refleks aja. Pasnya sembahyang, ada lipan lewat, langsung kita terus. Ya, terkejut macam itu, maka tidak sah duduknya, maka wajib. Nah ini karena darurat, balik lagi, ya bukan sunnah, bahkan hukumnya wajib. Kalau tidak balik, maka duduknya tidak sah. Jadi balik dulu ke posisi sujud, habis itu baru Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Kemudian disunnahkan juga ketika kita duduk antara dua sujud membaca 8 doa. Ya, nah ini yang dianjurkan, ya, disunnahkan di dalam syariat. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ini kalau kita perhatikan luar biasa dahsyatnya doa ini. Ya, kita tuliskan supaya kita tahu maknanya. Doa yang dibaca duduk antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Wahdini wa'fu anni. Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku. Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, dan rahmati aku, sayangi aku. Wajburni, dan tambal kekuranganku. Wajbur itu jabrun itu artinya menambal banyak kekurangan-kekurangan kita. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, dan berikan aku rezeki, tentunya rezeki yang barokah, rezeki yang halal. Warzuqni, wahdini, berikan aku petunjuk ke jalan yang lurus tentunya. Wa'afini, afiakan aku, afiat itu artinya sehatkan aku. Wa'fu anni, dan maafkan aku ya Allah atas segala kesalahanku. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Jadi kalau kita hayati doa yang kita baca antara dua sujud itu luar biasa. Ya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, namun kata kita baca sah-sah aja duduknya. Cuman ya kada dapat satu pahala sunnah baca doa, yang kedua doa yang luar biasa. Kan doa ketika sholat ya itu lebih baik pas kita sholat baca doa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Wa akmaluhu an yukabbira li anna sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru li khafdin wa raf'in wa qad marra dhalika yajlis muftarishan lil ittiba' wadi'an yadayhi ala fakhidhihi qariban min rukbatayhi bihaitsu tusawwi ru'usul asabi'i ar-rukbatain nashiran asabi'ihi ila al-qiblah. Habis waktu kita sujud pertama, mau bangkit untuk duduk antara dua sujud, sunnah takbir. Disebut takbir ini dengan takbir intiqal. Takbir pindah, artinya intiqal artinya pindah. Dari sujud ke duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Ketika duduk antara dua sujud, sunnahnya duduknya iftirash. Apa tuh duduk iftirash? Memasukkan kaki sebelah kiri di bawah kaki sebelah kanan dan menegakkan telapak kaki kanan. Itu mutawarrikan. Iftirash itu menduduki kaki sebelah kiri dijadikan firash. Firash itu artinya hamparan. Maka disebut muftarishan. Kemudian menegakkan kaki sebelah kanan. Jadi kaki sebelah kanannya tegak, kemudian yang sebelah kirinya dijadikan sebagai firash, sebagai hamparan, maka disebut dengan iftirash. Kalau duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, itu ja'ala wirkahu. Wirkun itu tawarruk, wirkun itu mohon maaf pangkal paha. Langsung ditempelkan ke lantai, kemudian dimasukkan kaki sebelah kiri di bawah kaki sebelah kanan. Nah, jadi sunnahnya untuk duduk ini, ya, yang paling afdal itu duduk iftirash. Boleh tidak selain duduk iftirash? Boleh. Misalkan jalsatul iq'a al-masnun, cuman kurang afdal. Sunnahnya dapat tapi tidak afdal. Untuk bapak-bapak dulu. Ini jalsatul iq'a. Habis sujud pertama, kita duduknya macam ini. Allahu Akbar. Nah, dua-duanya kaki jinjit. Ini dapat sunnah, cuman tidak afdal model macam ini. Tapi jangan heran kita kalau ada orang sholat, ya duduknya macam ini. Kadang misalkan lantainya kotor, kainnya putih, namunnya duduk langsung di lantai, kotor kainnya. Ya udah diduduk begini, ya dapat dia pahala sunnah, cuman untuk keafdalan tidak. Sunnahnya dapat, tapi afdalnya tidak. Sah duduknya tidak masalah. Jadi kalau ada yang bertanya, misalkan duduk tahiyat awal terbalik, sah-sah aja sebenarnya. Di tahiyat awal langsung begini, sah-sah aja. Cuman untuk kesunahan dia tidak dapat, karena sunnahnya tahiyat awal macam ini. Nah, dilipat. Ya, duduknya model macam ini. Kalau misalkan dibalik, dia tahiyat awal, tapi duduknya duduk tahiyat akhir, ya tidak masalah. Ya, sah-sah aja. Cuman untuk keafdalan dia tidak dapat. Maka lebih afdal itu disesuaikan tempatnya seperti mana duduk, ya, yang biasa kita lakukan untuk duduk tahiyat awal. Jadi pas duduk antara dua sujud, duduknya posisi tahiyat awal. Nah, jadi jalsatul iq'a itu macam ini, Bu. Jinjit dua-duanya. Jadi habis sujud pertama, duduknya begini. Tidak apa-apa. Ya, sah duduk macam ini, dapat sunnah, cuma tidak afdal. Kalau afdalnya duduk tahiyat awal begini. Nah, duduk antara dua sujud. Sama seperti duduk tahiyat awal. Kalau misalkan begini, ya tidak apa-apa. Kalau berbicara sah-sah, cuma kurang keafdalannya. Ya. Kemudian, ketika duduk antara dua sujud, posisi jari jemari kita tidak boleh digenggam. Tidak sunnah digenggam. Semua diluruskan baik kiri baik kanan. Diposisikan, mohon maaf. Nah, ini anggaplah dua-duanya macam ini. Posisinya ujung jari-jari itu sejajar dengan dengkul. Jadi jangan begini. Kalau mau dapat sunnahnya, itu mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau misalkan ada beda mazhab, ya tidak masalah. Yang penting kita ada pedomannya. Atau ada ulama lain yang mengatakan begini atau begini, bergenggam sini. Ya. Nah, kalau kita ikuti guru-guru kita, ujung jari itu sejajar dengan dengkul. Jadi begini, baik kiri baik kanan sama. Karena ini posisi duduk tahiyat, duduk antara dua sujud. Begini, rata.
Ya, diluruskan jari jemarinya supaya menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi tidak begini. Ada yang begini. Ada juga yang terlalu ke sini. Ya. Nah, jadi begini sunnahnya. Amun masih berpasang gini, Bang. Dia habis sujud. Misalkan sujud Allahu Akbar, masih begini lagi. Kalau duduknya sudah lurus, tidak masalah. Karena ini masalah sunnah aja tangan. Tidak membatalkan, tapi sunnahnya tidak dapat. Ya. Atau misalkan dia memang begini tangannya pas sujud. Allahu Akbar. Ya. Habis itu baru sujud kedua. Ini tangan tidak diangkat. Ya. Tidak disyaratkan tangan wajib diangkat. Yang penting duduknya tegak. Bukan membungkuk. Kalau memang memungkinkan posisi tangan di tempat sujud, tapi badannya sudah tegak, ya sah. Tapi kalau bungkuk tidak sah. Ya, dengan sebab tangan tadi masih diletakkan di tempat sujud, kemudian posisi badannya bungkuk, nah itu tidak sah. Jadi harus tegak. Kemudian, jadi disunnahkan untuk duduknya duduk iftirash. Nah, duduk iftirash ini wal julusu huna kama dzakarna muftarishan wal masnun illa anna al-Buwaiti rawa 'an al-Imam Asy-Syafi'i annahu yajlis 'ala aqibai maq'iyan ay al-iqa' al-masnun li anna al-'ibad kanu yaf'alunahu lakin yusannu al-iftirash min al-jalas al-waqi' fi as-shalah yusannu al-tashahhud al-awwal li kulli salatin wa tashahhud al-akhir fi as-salah. Fatashahhudu fiha yusamma tashahhudul akhir wa yusannu fiha at-tawarruk. Setiap duduk di dalam sholat, mau duduk apakah? Itu sunnahnya duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Termasuk sunnah duduk tahiyat awal ketika ada orang sholat. Dia sunnah untuk sujud sahwi. Di posisi tahiyat akhirnya sunnahnya duduk tahiyat awal. Kita contohkan gini. Kita tadi subuh misalkan sembahyang subuh, kan diingat berkunut karena kita mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa kunut itu sunnah. Karena tidak sepakat semua mazhab mengatakan kunut itu sunnah. Tapi kalau mazhab kita Imam Asy-Syafi'i kunut sunnah. Nah, kita ikut yang menyunahkan kunut. Ketika tertinggal kunut, sholat tetap sah, tapi sebelum salam sunnah sujud. Nah, di posisi tahiyat akhir kita, duduknya yang disunahkan seperti duduk tahiyat awal. Supaya Bapak Ibu lihat. Ini kita misalkan punya kesunahan sujud sahwi. Padahal posisinya sudah tahiyat akhir, maka jangan duduk begini. Ya, sunnahnya kalau misalkan kita ada sunahan sujud sahwi sebelum salam, walaupun tahiyat akhir, duduknya begini. Duduknya begini, mau sholat zuhur kah, mau sholat apa aja. Bila sunnah sujud sahwi di tahiyat akhirnya duduk begini. Di tahiyat akhirnya. Nanti setelah selesai tahiyat, sujud sahwi kita. Sujud sahwi 2 kali. Sujud, setelah sujud yang kedua, sebelum salam, baru rubah posisi duduk tahiyat akhir. Nah, ini sunnah. Ini mungkin kecil, ya, tidak terlalu kita memperhatikan, tapi ini sunnah. Jadi setelah sujud sahwi, sebelum salam, rubah lagi posisi tahiyat duduknya kita seperti duduk tahiyat akhir. Ya. Bila mana kita punya kesunahan untuk sujud sahwi. Kalau habis sujud tilawah nanti sembuh. Kita sholat di masjid atau di surau yang baca alif lam mim sajadah. Nah, itu tidak sunnah duduk. Jadi tidak ada posisi duduknya, itu tidak ada. Jadi habis sujud sekali Allah, itu tidak ada duduk istirahat, langsung berdiri. Tidak disunnahkan duduk istirahat. Ya, jadi jangan berhenti, tidak sunnah berhenti. Jadi habis sujud
langsung aja berdiri. Jadi untuk duduk tahiyat iftirash atau duduk tahiyat awal, lebih kita kenal tuh duduk tahiyat awal, itu semua duduk di sepanjang sholat kecuali duduk tahiyat akhir yang berubah. Pokoknya posisi apa saja bila sujud, bila duduk, maka duduk yang disunnahkan di dalam sholat itu duduk tahiyat awal. Termasuk orang yang sakit tidak mampu berdiri, posisi duduknya itu yang disunnahkan dan yang paling afdal adalah duduk tahiyat awal. Ada orang sembahyang duduk nih, jadi duduknya macam apa? Boleh milih, mau duduk bersila boleh, ya, mau duduk tahiyat akhir boleh, mau duduk tahiyat awal boleh. Tapi yang paling afdal duduk tahiyat awal. Di sepanjang sholatnya dari awal sampai akhir, ya posisinya duduk tahiyat awal kecuali nanti tahiyat akhir baru dirubah. Ya, nah jadi itu yang disebut dengan duduk iftirash. Nah termasuk jalsatul istirahah, duduk istirahat. Duduk istirahat, kita habis sujud kedua, mau berdiri lanjut ke rakaat yang berikutnya. Itu kan ada duduk tuh. Sunnah duduk istirahat dulu. Nah, duduk istirahatnya itu posisinya seperti duduk tahiyat awal. Kita gambarkan lagi, ya. Jadi ini gambarannya sujud kedua. Allah, duduk dulu. Takbir tidak berhenti. Sunnah dipanjangkan takbir sampai ke posisi berdiri. Jadi habis sujud kedua, Allahu Akbar. Itu sunnah. Jadi sunnahnya duduk seperti ini. Boleh tidak duduk macam ini? Boleh. Dapat tidak sunnahnya? Dapat. Cuman kurang afdalnya. Lebih afdalnya macam ini. Misalkan nih sujud kedua, Allah, begini aja. Dia tidak merubah kakinya seperti ini. Begini aja. Ini disebut jalsatul iqa'. Sunnah juga, tapi kurang afdal. Jadi setelah sujud kedua, Allahu Akbar. Ya. Yang paling afdal, ya. Di sujud kedua, Allahu Akbar. Itu disebut dengan duduk iftirash. Duduk istirahat. Kemudian yang ke-12. Jadi rukun yang ke-11 duduk antara dua sujud. Nah ini tadi doanya. Sunnah dibaca doanya. Berarti paling sedikit duduknya seukuran baca subhanallah. Kalaupun tidak baca doa ini sah-sah aja. Yang penting berhenti ketika duduk antara dua sujud itu berhenti seukuran baca subhanallah. Kemudian yang ke-12, as-saniya asyara at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah. Jadi ketika duduk antara dua sujud berhenti dulu seukuran baca subhanallah. Kalaupun tidak dibaca tidak apa-apa. Tidak baca doa ini juga tidak apa-apa. Cuman kesunahan tidak dapat. Untuk sah duduk antara dua sujud, sah yang penting di posisi duduk antara dua sujud berhenti seukuran membaca. Seukuran membaca, bukan dibaca. Seukuran membaca subhanallah. Kemudian yang berikutnya, as-salis asyara at-tasyahudul akhiru, yaitu tasyahud akhir. Nah, jadi rukun yang ke-13 ini tasyahud akhir. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Ya, karena ini rinciannya panjang lagi. Ya, nanti paling sedikit tahiyat itu seperti apa? Seperti kita sembahyang tarawih. Namun kita hendak baca sepanjangannya, ada suatu 4 imam. Mau selesai imam rakaat pertama, kita baru salam. Ya, jadi macam mana? Saya menyampaikan nanti bukan bertujuan supaya Bapak Ibu sekalian sholatnya tambah ringkas. Kita tahu ilmunya supaya ibadah kita sempurna. Jadi yang wajibnya itu batasnya semana. Kemudian sunnah abaatnya, yang kalau tertinggal sunnah sujud sahwi di mana aja. Kemudian yang sunnahnya kalaupun tertinggal tidak ada tuntutan apa-apa.
yang mana. Nah, nanti insya Allah kita sampaikan. Jadi tahiyat itu nanti dibagi. Ada yang wajibnya. Kalau yang wajibnya tidak terbaca, tidak sah tahiyatnya. Kalau tidak sah tahiyatnya, maka otomatis ya rukunnya tidak sah. Tidak bisa dilanjutkan rukun berikutnya. Bila dilanjutkan, batal sholatnya. Nah, jadi nanti yang wajibnya semana, sunnah amaat yang kalau tertinggal sunnah sujud sahwi, di mana aja batasnya, kemudian sunnahnya apa yang kalau ditinggalkan makruh. Insya Allah di kajian yang akan datang, dan juga nanti insya Allah kita akan sampaikan masalah tahiyat yang telunjuknya mutar-mutar atau bergerak ke kiri ke kanan. Jadi kita lihat nanti beberapa mazhab, insya Allah mudah-mudahan saya ingat menyampaikan nanti ya. Nanti ada di tahiyat tuh kapan mengangkatnya, kemudian merubah mata pandangan kita ke arah jari telunjuk menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i itu kapan, dan mengangkatnya pas di kalimat apa, insya Allah nanti di kajian yang akan datang. Mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan oleh Allah, istiqamah terus menuntut ilmunya sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita yang hadir ataupun yang ada niat untuk hadir tapi berhalangan untuk hadir selalu diberi kemudahan oleh Allah, urusan dunia urusan akhiratnya, terutama urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu bisa istiqamah hadir terus di kajian-kajian, di majelis-majelis ilmu dimanapun majelisnya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa bisa istiqamah hadir di majelis ilmu sampai akhir hayat kita, sehingga wafat dalam keadaan menuntut ilmu, wafat diberi oleh Allah pahala syahid dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم ولك الحمد يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع من دعوة لا يستجاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.